Ratusan massa yang tergabung dalam 5 elemen mahasiswa ini melakukan aksi unjuk rasa di persimpangan jalan jalur bandara di Kecamatan Ranomito, Kota Kendari. Mereka memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan memarkirkan kendaraan mobil sound system di tengah jalan. Massa juga melakukan razia terhadap mobil yang hendak masuk bandara yang diduga mengangkut TKA asal Cina. Dalam aksi ini, seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ikut serta menyuarakan aspirasinya untuk menolak kedatangan ratusan TKA gelombang pertama yang berjumlah 152 orang. Massa menilai kedatangan TKA tersebut tidak tepat waktu, apalagi saat ini wilayah Sulawesi Tenggara masih menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, mereka juga meragukan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja asing itu, yang dinilai hanyalah pekerja biasa dan bukan tenaga ahli. Diketahui ratusan TKA itu tiba pada Selasa sore melalui Bandara Haluoleo, Kota Kendari, yang rencananya akan bekerja di 2 perusahaan smelter nikel yang berlokasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Apakah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Bandara Haluoleo Kendari ini masih terus berlanjut? Dan apakah memang gelombang pertama ataupun tahapan pertama dari total rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina ini sudah tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara? Rekan kami Erdika Mukhtar akan mengabarkan untuk Anda. Erdika, apakah memang tahap pertama dari 500 tenaga kerja asing ini sudah sampai, sudah tiba di Bandara Haluoleo Kendari? Ya, Putri Viola dan pemirsa di rumah dapat kami kabarkan saat ini saya masih berada di sekitaran persimpangan jalan masuk bandara. Hingga saat ini 152 tenaga kerja asing yang hendak masuk itu belum juga tiba. Dari informasi yang kami dapat dari bandara bahwa mereka akan tiba pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk aksi demonstrasi sendiri yang dilakukan oleh masyarakat setempat, apakah masih tetap terjadi hingga saat ini, hingga malam hari ini? Ya, masih hingga malam ini masih ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa elemen mahasiswa, namun beberapa elemen mahasiswa lainnya sudah membubarkan diri sejak sore tadi. Tapi untuk di kawasan bandara sendiri atau di pintu gerbang kawasan sendiri masih ada beberapa elemen mahasiswa yang masih menjaga atau untuk menunggu kedatangan ratusan TKA yang akan melewati gerbang itu nantinya, Putri. Masih ada yang menunggu kedatangan, masih ada sekelompok mahasiswa yang melakukan aksi. Apa rencana mereka kemudian tenaga kerja asing ini datang ke sana, Erdika? Ya, mereka tetap konsisten untuk melakukan penolakan terhadap TKA ini karena dianggap memang tidak tepat waktu saat masuk di musim pandemi COVID-19 ini. Dan mereka juga tetap menuntut bahwa untuk pemerintah agar lebih berpihak kepada rakyat dalam arti bahwa lebih mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding dengan tenaga TKA yang masuk. Iya, adakah peningkatan pengamanan di sana, Erdika? Ya, hingga malam ini terlihat memang masih ada puluhan personel kepolisian dengan dibantu oleh TNI untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang hingga malam ini masih terus berlanjut di persimpangan dekat bandara. Putri. Erdika, terima kasih untuk informasi Anda. Nanti kami akan tunggu bagaimana informasi terbaru dari sana, terutama saat kedatangan dari tenaga kerja asing asal Cina tersebut. Sekali lagi terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan bahas mengenai hal ini tentunya bersama narasumber yang sudah hadir. Bersama saya ada Bapak Teguh Rezasyah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat Bagaimana malam. kabarnya, Pak? Kabar baik, salam dari Bandung. Alhamdulillah. Selaku pakar hubungan internasional, nanti kita akan bahas, Pak, bagaimana melihat sebenarnya gelombang kedatangan tenaga kerja asing yang terus-menerus datang, diterima negara, tapi kemudian ditolak warga. Tapi saat lagi, Pak, kita akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali. Diterima negara, ditolak warga. Judul itu, Pak Reza, yang kami pilih untuk bisa menggambarkan. Sangat akurat, tepat dan timing.
Oke. timely. Ya. Aksi judul ini yang kami pilih untuk bisa menggambarkan aksi penolakan yang ditunjukkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, karena memang ini menggambarkan juga bagaimana sikap dari pemerintah provinsi sendiri. Di awal yang kami dengar adalah melarang, kemudian akhirnya berbelok, berubah menjadi mengizinkan tenaga kerja asing itu masuk. Pak Reza sendiri melihatnya seperti apa? Inilah proses politik ya. Selalu ada mekanisme namanya pencerdasan, selalu ada mekanisme namanya komunikasi yang lebih baik, dan ada mekanisme keterbukaan. Dan saya harap kita bergerak ke arah yang lebih baik. Walaupun pada saat yang sama kita harus menghargai masyarakat yang melihat keadaan ini dari perspektif mereka sendiri. Mereka melihat dari perspektif kesenjangan sosial, mereka melihat dari perspektif kesenjangan wilayah, mereka melihat dari perspektif ironi begitu. Kita masyarakat melihat banyak tenaga kerja yang belum bekerja, kemudian dengan kualifikasi yang begitu, kemudian pada saat yang sama yang datang juga konon dan kualifikasi yang seadanya, jadi bertemulah, tidak ada asap kalau nggak ada api. Jadi Pastinya. inilah yang terjadi, dan saya sangat berharap saudara-saudari kita di Sulawesi Tenggara mungkin hati panas tapi otak tetap dingin ya. Harapan kita begitu. Ya. Sehingga kemudian bentrokan juga tidak terjadi kembali dengan begitu menegangkan antara pihak pengamanan juga dengan pihak pelaku ataupun para demonstran. Tapi kalau Pak Reza sudah sempat menyinggung mengenai masyarakat melihat ini semua dari sudut pandangnya, dari kacamatanya, termasuk saya yakin, saya sepertinya juga bisa membayangkan dan merasakan ada kekhawatiran, ketakutan mereka ketika tenaga kerja asing ini datang, lapangan pekerjaan yang seharusnya kesempatan mereka jadi diambil, jadi berkurang, Pak Reza. Kalau kita melihat dari perspektif masyarakat, itu adanya ya. Apalagi kita selama ini sudah melihat di berbagai wilayah di Indonesia, tenaga kerja Cina itu tidak semenjanjikan yang dikatakan oleh manajemen perusahaan mereka. Nah, bagaimana nih maksudnya? Ya, kalau biasanya dalam suatu kontrak dagang, kontrak bisnis ya, itu kan ada suatu mekanisme namanya negosiasi teknis. Baik. Itu di awal. Kemudian di tahap kedua adalah pemeriksaan berkas. Pemeriksaan berkas itu dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, oleh Kementerian Luar Negeri, oleh Imigrasi, kemudian clearance dari Badan Intelijen Negara. Kemudian pada saat yang sama dari proses negosiasi teknik sampai proses pemeriksaan itu ada yang hilang di sini. Ini komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat. Kita akan bahas ini, kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Sudirman, Pak Reza, yang juga merupakan salah satu wakil masyarakat, anggota DPRD Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sudirman, awalnya yang kami dengar bahwa adanya penolakan dari pihak pemerintah provinsi di sana terhadap kedatangan 500 tenaga kerja asing ini asal Cina, tapi kemudian akhirnya berbelok, berubah menjadi mengizinkan, dan sehingga mengundang reaksi masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Dari DPRD sendiri sebenarnya bagaimana melihat ini, Pak? Dari DPR sendiri, setelah melakukan rapat paripurna bersama 45 anggota DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penolakan terhadap tenaga kerja asing. Karena kenapa? Saat ini kan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, sama itu. Akan tetapi sebenarnya ini dari masyarakat, ini adalah puncak dari penolakan yang selama ini disuarakan. Kita lihat kondisi infrastruktur jalan yang ada di Sulawesi Tenggara, dampak dari investasi pertambangan ini sangat mengganggu kerusakan jalan yang ada di sini. Jadi bukan cuma di Sultra ini kan sumber daya alamnya banyak. Bukan hanya pertambangan, tapi di sini ada pariwisata, di sini juga ada perkebunan, perikanan, kelautan. Dampak dari investasi pertambangan ini, infrastruktur jalan yang dilewati lingkar tambang ini sangat luar biasa rusaknya. Padahal jalan yang dilewati ini adalah jalan umum, jalan nasional. Jalan nasional ini dilewati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada dari masyarakat itu menuju ke ibaratnya banyak hasil perkebunan yang harusnya dilewati jalan di situ, akhirnya susah sekarang dilewati. Bahkan sekarang ini di daerah lingkar tambang tersebut masyarakat tuh harus melewati rakit karena rusaknya jalan tersebut. Baik, jadi sebenarnya ada perbedaan alasan penolakan. Pihak pemerintah saat ini yang terakhir adalah menolak karena ini adalah masa pandemi corona. Sementara pihak masyarakat menolak ini karena kedatangan TKA asal Cina ini merusak infrastruktur, begitu ya Pak ya? Salah satunya. Baik. Salah satunya adalah itu juga. Yang kedua adalah kesenjangan yang terjadi di lapangan. Di lapangan itu kan begini, di lokasi pekerjaan, banyak masyarakat yang bekerja di sana yang melihat ternyata
TKA yang datang ini bukan ahli, begitu. Kan janji perusahaan adalah yang datang ini tenaga kerja ahli. Akan tetapi yang datang di sini itu hanya sebagian kecil tenaga kerja ahli, tapi tenaga kerja buruh pun juga banyak. Mereka bilang tenaga kerja ahli, tapi di lapangan kami tidak, kami lapang di lokasi. Baik. Di situ tenaga kerja asingnya itu pegang stopang, campur-campur pasir, gitu. Iya. Jadi Itu, itu tidak benar gitu. itu dari yang sudah datang ya Pak Sudirman ya. Kalau yang Ya. 500 tenaga kerja asing yang baru akan datang ini Pak, hari ini gelombang pertamanya 145. Nah itu komposisinya sebenarnya seperti apa Pak? Apakah dari 500-nya itu merupakan semua tenaga ahli, atau seperti yang Pak Sudirman sempat katakan, yang juga ini terjadi realitanya adalah ada yang tenaga ahli tapi baru cuma sedikit, sementara sisanya lebih banyak sebenarnya buruh kasar juga? Janji dari perusahaan ini adalah tenaga kerja ahli yang akan mentransfer ilmunya kepada tenaga kerja lokal. Tapi ini kan sebenarnya begini, ini sudah janji-janji sebelumnya sudah seperti itu juga. Baik. Janji perusahaan bahwa tenaga kerja asing yang datang ini adalah ahli, tapi toh di lapangan juga masyarakat melihat itu tenaga kerja ahlinya itu bukan ahli sebenarnya. Baik. Jadi banyak masyarakat di sini terjadi ketimpangan, banyak masyarakat kita, masyarakat Sulawesi Tenggara berharap mereka melamar pekerjaan di sini dapat diterima di situ. Ini kan begini, mereka merasa punya hak, karena kenapa? Namanya pekerjaan tambang itu adalah berbicara masalah hasil bumi, bicara tanah. Mereka punya hak di situ. Itulah yang jadi keresahan masyarakat gitu. Baik, Pak Sudirman, sepengetahuan dari DPRD, berapa sebenarnya jumlah tenaga lokal ataupun pekerja dari masyarakat setempat yang bisa diserap oleh perusahaan tadi, Pak, yang memperkerjakan tenaga kerja asing asal Cina tersebut? Nah inilah, data yang ini yang menjadi keresahan masyarakat, karena data dari Dinas Tenaga Kerja berbeda, data dari gubernur berbeda, data dari perusahaan berbeda, data dari pemerintah kabupaten berbeda, termasuk juga tenaga kerja asing pun berbeda. Kalau ada persentase mungkin bisa digambarkan sekitar berapa persentasenya, atau mungkin juga dalam angka sekitar range-nya, atau sekitar berapa angkanya? Ah, inilah yang kadang-kadang tidak masuk akal. Pernah Dinas Tenaga Kerja kita panggil, katanya tenaga kerja ahli itu di sana tenaga asing hanya 25 orang. Tapi kita lihat di lapangan, panjang jalan itu cuma cukup jalan saya dari ujung sampai ke ujung, itu lebih dari 200 tenaga kerja asing, itu lewat-lewat mondar-mandir ya, seperti itu. Itu kalau tenaga kerja asing, Pak. Kalau tenaga kerja lokal, Pak, masyarakat setempat yang dipekerjakan oleh perusahaan itu, Pak, sejauh ini berapa jumlahnya, Pak? Nah, ini datanya masih pangsul. Katanya ada yang bilang 3.000, ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 8.000 ya. Jadi itu yang keresahan ini yang kita, yang di keterbukaan dari perusahaan ini yang belum ada begitu. Baik. Tapi setelah kita melakukan penolakan berapa kali ini, tekanan berapa kali ini, baru-baru ini kemarin dari pihak perusahaan menawarkan pihak Kabupaten Konawe untuk rekrutmen pegawainya itu, karyawan baru, itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Konawe. Kalau itu kami setuju sebenarnya. Dari pihak DPRD sendiri, Pak Sudirman, apakah pernah melakukan pemeriksaan langsung kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk bisa memastikan, Pak, berapa tenaga kerja lokal yang berhasil diserap, dan menyesuaikan juga, karena tadi Pak Sudirman berkata ini berbagai sumber ternyata angkanya juga berbeda-beda. Nah, itu yang sulit, Mbak, kalau kita mau hitung. Karena pada saat kami ke lokasi, itu kan aktivitas pertambangan kan jalan terus. Jadi data yang kita minta ini kan belum pernah, berapa kali juga kita minta, datanya itu tidak pernah kita diberikan sama pihak perusahaan, seperti itu. Baik, Pak Reza, salah satunya tadi Pak Sudirman sudah bercerita dari pengalaman yang sudah ada, realita yang sudah terjadi, apa yang dijanjikan, apa yang direncanakan oleh perusahaan ternyata berbeda dengan pada kenyataannya. Termasuk tadi seperti yang sudah sempat Pak Reza singgung, janjinya mau tenaga ahli yang datang, ternyata bukan juga. Ini termasuk ada miskomunikasi tadi. Ya, terjadi miskomunikasi antara perusahaan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat umum. Jadi memang intinya adalah komunikasi, dan saya sangat berharap selain komunikasi ini ada hal-hal lain yang bisa dibuka ya. Pertama adalah good governance, ini tata kelola yang baik di tingkat pemerintah, dan juga good corporate governance di tingkat dunia usaha. Kemudian yang selanjutnya juga penting adalah selain komunikasi juga transparansi. Jadi hal-hal ini yang kita lihat sama-sama ternyata belum terwujud di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan izinkan saya melihat dari proses awal ya. Secara teori saya mencoba melihatnya dari negosiasi awal. Baik. Apakah dunia usaha Indonesia tahu mengenai potensi kandungan alam yang ada di wilayahnya begitu? Saya nggak yakin mereka tahu.
Kemudian pada saat negosiasi, apakah pihak China menceritakan kepada pihak Indonesia apa yang sebenarnya ada di wilayah Indonesia tersebut? Ini belum tentu mereka berikan. Ya karena ada gap teknologi, mereka sudah menguasai teknologi 5G dan teknologi itu sangat futuristik, di mana bisa terjadi pembangunan lewat permesinan yang dikendalikan dari jarak jauh. Kemudian melihat ini ya wajar-wajar masyarakat berpikir saya tidak akan mendapat porsi pekerjaan. Dan untuk ini kita runut lagi ke bawah, tentunya ada masalah pada saat negosiasi teknik. Mungkin pihak Indonesia dalam hal ini dunia bisnis selalu berpikir produktivitas, selalu berpikir nilai tambah, tapi tidak melihat dampak sosial budaya kepada masyarakat, dampak sosial ekonomi. Padahal secara teori itu harus ada yang namanya environmental impact assessment atau analisa dampak lingkungan. Dan mungkin ini yang belum terjadi. Kemudian pada saat yang sama pemerintah berpikir Cina ini sebagai negara itu demikian ikhlas membagikan teknologinya, kemudian bertemulah dua buah kepentingan. Pemerintah pusat berpikir futuristik, tapi sulit dimengerti cara berpikirnya oleh masyarakat di daerah. Kemudian masyarakat di daerah berpikirnya dalam skema siapa menang dan siapa kalah, mereka akan dapat apa, kemudian bagaimana tentang nilai-nilai luhur daerah, apakah akan berkembang dengan adanya proses industrialisasi yang mendadak ini ya. Hal ini yang sebenarnya harus dipikirkan sejak dini. Ini menarik kalau Pak Reza tadi bilang pihak pemerintah berpikir bahwa pihak pemerintah Cina bisa membagi secara ikhlas teknologinya. Betul. Harusnya janjinya di lapangan ini nanti akan terjadi transfer ilmu, transfer teknologi antara tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia. Tapi apakah itu yang terjadi pada realitanya? Dan kalau ini kan sebenarnya B2B, apakah memang untuk hal ini diperlukan antara governance atau antara pemerintah Indonesia Cina, Pak Reza? Tepat sekali. Ini sebenarnya idealnya ya, Kementerian Luar Negeri itu punya perwakilan di provinsi, sehingga semua kontak-kontak bisnis itu bisa dimonitor bagaimana dampaknya terhadap hubungan internasional Indonesia. Ini yang idealnya ya, Kementerian Luar Negeri itu punya perwakilan di tiap provinsi pertama, dan yang kedua juga pada saat melakukan kontak-kontak dagang internasional, kontak bisnis, itu hendaknya ada mekanisme pelaporan kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat bisa menurunkan tenaga ahli sehingga bisa memeriksa draft perjanjian itu sejak dini begitu. Baik. Sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang negatif seperti ini. Baik, kita harapkan seperti itu. Adanya negosiasi dan juga komunikasi yang baik. Pak Sudirman, mungkin terakhir. Pak Sudirman, untuk aksi demo sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, tadi kami sempat mendengar dari rekan kami yang ada di sana, masih ada mahasiswa yang berupaya untuk juga menyuarakan aspirasinya di dekat Bandara Haluleo Kendari. Apakah ini masih akan terus berlanjut dan akankah besok kembali ada agenda aksi demonstrasi lagi, Pak? Sampai saat ini, saya dikabari tadi 5 menit yang lalu, mereka masih menunggu di bandara. Adik-adik mahasiswa dari berbagai elemen, baik dari mahasiswa, aliansi-aliansi masyarakat. Jadi ini bukan cuma mahasiswa sebenarnya, berapa aliansi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat, lembaga adat pun turut di sini. Jadi ini ibaratnya bentuk penolakan yang betul keras terhadap tenaga kerja asing ini dari kebijakan-kebijakan perusahaan yang selama ini tidak berpihak kepada masyarakat seperti itu. Baik, dan rencananya apakah akan juga tetap berlangsung besok, Pak? Ataukah ada sikap tertentu yang akan dilaksanakan oleh berbagai elemen di Sulawesi Tenggara ini ketika kemudian TKA ini tiba? Yang jelas begini, pada saat kejadian 49 TKA yang masuk pada saat awal mula pandemi di dunia ini, aktivitas di bandara, demonstrasi itu hampir tiap hari dilakukan. Saya yakin juga, apalagi 500 TKI yang mau datang, saya yakin setiap hari bahkan sampai 1 minggu pun ditunggu oleh masyarakat di sana. Baik, Pak Sudirman, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah berkenan memberikan informasi kepada kita. Dan kami harapkan juga pada saat masyarakat ini melakukan ataupun menyuarakan aspirasinya juga gesekan antara pihak kepolisian maupun pihak pengamanan juga tidak terjadi seperti yang terlalu begitu, sehingga tidak ada korban yang bisa timbul. Sekali lagi terima kasih Pak Sudirman. Dan pemirsa, tadi kami juga sudah sempat mencoba untuk menghubungi Menko Maritim Pak Reza dan juga Gubernur Sulawesi Tenggara, tapi belum mendapatkan respon hingga detik ini. Jadi kita
tadi kami sudah mendapatkan informasi dari Pak Sudirman selaku anggota DPRD Sulawesi Tenggara apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebenarnya diinginkan oleh masyarakat perihal kedatangan dari 500 tenaga kerja asing asal Cina di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pak Reza, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk informasinya dan juga tentunya bermanfaat. Pemirsa, kami akan segera kembali ke hadapan Anda sesaat lagi untuk membahas dan juga memberikan perkembangan terbaru dari kasus penyerangan yang dilakukan oleh John K. Sesaat lagi.